Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Cucu PKI dalam beberapa waktu terakhir ini mulai bersuara. Setelah sebelumnya ada orang yang mengaku bangga sebagai anak PKI. Maka pada tanggal 28 Agustus yang lalu, dalam salah satu acara podcastnya Close the Door, diundang seorang komika yang dia dengan vulgar dan terbuka mengaku sebagai cucu PKI. Dalam pengakuannya di acara stand up comedy yang kesannya adalah sebuah kegiatan lucu-lucuan, kegiatan yang mungkin dianggap sebagai penuh dengan canda tawa, tetapi ada beberapa poin-poin penting yang tidak boleh dianggap sebagai lelucon dari apa yang disampaikannya, yaitu tentang pengakuannya sebagai cucu PKI dari Murad Aidit. Siapa Murad Aidit ini? Beliau adalah adik kandung dari DN Aidit. Artinya Murad Aidit adalah orang yang memang bergelut langsung dengan pucuk pimpinan serta beberapa tokoh-tokoh dari Partai Komunis Indonesia. Murad Aidit ini adalah anak yang keempat dari keluarga Abdullah Aidit dan Mailan. Yang pertama itu DN Aidit, kemudian ada Basri Aidit, sesudah itu ada Ibrahim Aidit dan Murad Aidit. Setelah Mailan ini meninggal, kemudian Abdullah Aidit juga menikah dengan wanita lain. Maka lahirlah Sobron Aidit dan Asahan Aidit. Dari jalur Murad Aidit ini muncul cucunya yang tadi kami sampaikan di awal, yang berusaha untuk mengaburkan beberapa fakta sejarah dari Partai Komunis Indonesia. Karena sampai pada hari ini, tayang tersebut sudah sampai pada angka 6,7 juta tayang. Untuk itu, kami sampaikan beberapa hal yang perlu dikritisi dari apa yang disampaikan oleh cucu PKI tersebut adalah bahwa ketika sekolah, dia mendapatkan informasi dari guru sejarah atau dari guru-gurunya bahwa PKI tersebut jahat. Informasi ini setelah dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh kakeknya, maka PKI tidak jahat. Ada kontradiksi informasi yang didapatkannya di bangku sekolah dengan apa yang disampaikan oleh kakeknya. Dan dia lebih percaya dari apa yang disampaikan oleh kakeknya itu. Karena kakeknya adalah pelaku sejarah, tokoh dari atau anggota, bahkan pada tahun 1955 kakeknya tersebut sudah menjadi anggota DPRD di Belitung. Kemudian juga menjadi pejabat harian di Wakil Bupati sampai kepada anggota DPRD Sumatera Selatan. Dan kemudian sesudah itu juga mendapatkan beasiswa untuk sekolah, maksudnya kuliah di salah satu universitas yang ada di Uni Soviet. Istri dari Murad Aidit ini juga adalah seorang aktivis PKI. Artinya dari jalur kakek dan nenek, sang cucu yang berani speak up tentang PKI tersebut adalah betul-betul berasal dari darah PKI dari kedua jalur kakek dan neneknya tersebut. Yang disampaikannya kemudian adalah bahwa dia lebih percaya dari apa yang disampaikan oleh kakeknya ketimbang sejarah yang didapatkannya di sekolah. Sesudah itu yang juga disampaikan adalah narasi bahwasanya PKI tersebut membunuh para jenderal itu adalah tidak betul. Karena yang benar menurut kakeknya adalah bahwa dalang dari peristiwa gerakan 30 September 1965 tersebut adalah S pangkal namanya, kemudian O ujungnya. Dan dengan canda tawa dia menyebut bukan Sambo, tetapi Presiden kedua Republik Indonesia. Ini juga bahagian dari sebahagian besar narasi yang dikembangkan oleh para pendukung Partai Komunis Indonesia atau
anggota-anggota Partai Komunis tersebut bahwa dalang dari peristiwa gerakan 30 September tersebut adalah Jenderal Soeharto. Ini yang mereka istilahkan dengan sebutan sebagai kudeta merangkak, yang pada akhirnya dari rangkakan kudeta tersebut berujung dengan naiknya Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini narasi yang dikembangkan. Tetapi ketika dilihat lebih dalam, pada malam peristiwa 30 September tersebut, DN Aidit itu dijemput oleh dua perwira ke suatu tempat, untuk pergi ke suatu tempat bersama ajudannya yang bernama Kusno. Pada malam itu, DN Aidit berpesan kepada Murad Aidit, yang cucunya kita bahas ini, untuk mematikan lampu di teras depan. Setelah kepergian pada malam itu, maka Murad Aidit besok paginya mendapatkan informasi tentang terjadinya penculikan para jenderal. Kemana perginya DN Aidit pada malam itu? DN Aidit pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Tempat itu adalah markas perwira-perwira progresif dari pengawal Presiden Cakra Birawa melakukan penculikan, dan mereka bermarkas di Bandara Halim Perdana Kusuma. Artinya, DN Aidit dalam peristiwa berdarah pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 itu berada di pusaran kejadian tersebut. Bagaimana mungkin untuk bisa mencuci bersih tangan orang-orang komunis atau tokoh-tokoh komunis dari peristiwa 30 September ini, dan kemudian dalam rangka membersihkan nama Partai Komunis, akhirnya mereka menuding Jenderal Soeharto sebagai dalang dari itu semua. Ini adalah pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh cucu PKI untuk kalangan generasi-generasi milenial, yang kalau tidak berhati-hati, kalangan generasi muda ini bisa tercuci otaknya disebabkan oleh idola mereka, karena dia juga sudah menjadi tokoh yang berpengaruh di kalangan generasi milenial. Maka perlu kiranya untuk dikritisi dari apa yang disampaikannya tersebut. Sesudah itu, yang disampaikan juga adalah bahwasanya PKI tersebut tidak jahat. Jadi PKI tersebut tidak jahat. Ini juga sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi sejak tahun 1948 di Madiun dan sekitarnya sampai merembes ke Jawa Tengah, atau sebelum peristiwa 30 September 1965. Pada bulan Januari, kalau kita lihat di tahun 65 saja, pada bulan Januari 1965 itu terjadi penyerangan terhadap aktivis-aktivis pelajar Islam Indonesia di Kanigoro, Kediri, Jawa Timur. Ini dikenal dengan nama peristiwa Kanigoro. Peserta training pelajar Islam Indonesia itu diserang oleh orang-orang PKI. Bahkan mereka masuk ke dalam musola dan menginjak Al-Quran. Itu pada awal tahun 1965. Kemudian pada bulan Mei 1965 itu sekitar 160 hektar tanah wakaf pesantren Gontor yang ada di Mantingan, Jawa Timur itu direbut oleh BTI, Barisan Tani Indonesia, afiliasinya ke Partai Komunis Indonesia. Ini mereka sudah mulai melakukan pemanasan sejak dari awal tahun 1965. Dan juga banyak peristiwa-peristiwa aksi sepihak yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia dari kalangan petani dan buruh. Bagaimana bisa sang cucu PKI ini menyebut bahwasanya PKI tidak jahat? Ini adalah semacam gerakan cuci otak yang kita perlu untuk berhati-hati dan untuk tidak menganggap remeh apa yang disampaikannya ini, walaupun dengan cara yang penuh canda tawa. Selanjutnya dia juga menyampaikan bahwasanya DN Aidit itu dulunya orang soleh gitu, anak ngaji, bahkan mengajari juga orang-orang mengaji. Tetapi yang kami baca dari apa yang disampaikan oleh sang kakeknya dari cucu tersebut, ini ada buku Sang Legenda, ditulis langsung oleh Murad Aidit. Ini juga ada buku Menolak Menyerah. Ini juga wawancara
dari keluarga DN Aidit. Termasuk di sini juga ada wawancara tentang Murad Aidit, atau buku yang ditulis oleh wartawan Tempo, yaitu Aidit Dua Wajah di Panusantara. Dari 3 buku ini kami mendapatkan, atau yang langsung ditulis oleh adiknya DN Aidit, bahwasanya memang pada waktu kecil DN Aidit tersebut anak yang diajari untuk membaca Al-Quran, mengaji dan sholat. Tetapi dia hanya terkenal sebagai anak yang suaranya bagus ketika azan. Itu saja. Bukan sebagai anak yang rajin mengajari kawan-kawan yang lain untuk mengaji. Dari pengakuan Murad Aidit sendiri. Ini juga ada semacam pembelokan narasi sejarah untuk menganggap bahwasanya Aidit itu orang yang alim, baik, tetapi dia dicitrakan buruk dengan peristiwa gerakan 30 September. Bukankah yang dihukumi itu adalah apa yang dilakukannya setelah dia dewasa? Yang disampaikan oleh cucu PKI tadi tentang kakeknya itu, karena DN Aidit juga merupakan kakeknya, karena abang dari kakeknya. Itu adalah peristiwa ketika mereka masih sekolah SD, masih sekolah rakyat. Dalam hitungan agama, apa yang dilakukan ketika itu masih di bawah umur. Maka yang menjadi pertimbangan hukum di kemudian hari untuk melihat seseorang itu baik atau tidak, tentulah dari apa yang dilakukannya ketika dia sudah dewasa. Dan buktinya DN Aidit di detik-detik terakhir kehidupannya, pada malam 30 September tersebut, dia berada di pusat komando gerakan peristiwa 30 September tersebut. Ini yang perlu untuk diketahui khalayak ramai, supaya narasi-narasi yang berusaha untuk mencuci dosa-dosa PKI ini tidak berlalu begitu saja tanpa ada penjelasan sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun tersebut. Kemudian yang juga perlu diketahui adalah bagaimana peran sang kakek yang bernama Murad Aidit ini, yang dia sudah mulai speak up cucunya itu di tengah masyarakat. Murad Aidit ini adalah tokoh intelektual Partai Komunis Indonesia. Tadi pada bagian awal kami sampaikan, setelah pemilu 1955, Murad Aidit itu berhak untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Belitung sampai pada tingkat provinsi di Sumatera Selatan. Tetapi karena ada beasiswa, maka dia kemudian mengambil beasiswa tersebut untuk kuliah di Universitas Lumumba di Uni Soviet. Setelah selesai kuliah, akan pulang ke Indonesia, maka meletuslah peristiwa 1965 tadi. Tetapi dalam jarak sekitar 4 atau 3 bulan dari kepulangan Murad Aidit dari Uni Soviet tersebut, terjadilah peristiwa G30 SPKI. Maka Murad Aidit termasuk orang yang dicari karena dia adalah tokoh intelektual. Maka dalam proses penahanannya pun, Murad Aidit ini itu ditempatkan di ruang isolasi di Pulau Buru, unit 15. Unit 15 ini terkenal sebagai tempat tokoh-tokoh puncak Partai Komunis Indonesia. Jadi ruangan unit isolasi unit 15 di Pulau Buru ini adalah itu khusus untuk tokoh-tokoh puncak Partai Komunis Indonesia. Dan Murad Aidit berada di situ. Dia ditahan dari tahun 1965 sampai tahun 1979. Lebih kurang 14 tahun Murad Aidit ini ditahan. Maka kebanggaan sang cucu untuk berani menyebut dia adalah cucu PKI adalah hak yang bersangkutan. Tetapi kelantangannya untuk bicara PKI versi kakeknya tersebut, dan dia menganggap itu adalah versi yang benar, ini perlu dikritisi. Karena ada fakta-fakta lain yang bisa dijadikan pembanding bahwa apa yang disampaikannya tersebut bisa jadi bertolak belakang dengan kenyataan.
bahwa pula kemudian PKI dituduh kemudian mereka tidak terima terhadap tuduhan sebagai dalang dari peristiwa gerakan 30 September 1965, itu memang banyak versi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Tetapi dari beberapa faktor yang dianalisa oleh banyak ahli baik dari dalam ataupun luar negeri, itu tidak akan bisa menyebabkan PKI terhindar dari pusaran peristiwa tersebut. Bagaimanapun versi yang akan muncul, tetap PKI akan ada dalam pusaran itu. Artinya, tidak akan bisa untuk mencuci tangan berdarah Partai Komunis Indonesia dari gerakan peristiwa 30 September. Belum lagi ketika kita berusaha untuk melihat mundur dari arogansi Partai Komunis Indonesia sejak pemilu 1955 dengan mereka mendapatkan urutan keempat dalam pemilu itu, kemudian pula merapat ke kekuasaan sehingga mereka dengan leluasa untuk melancarkan kampanye-kampanye, propaganda-propaganda untuk bahkan menyerang banyak lembaga pondok pesantren ataupun masjid-masjid dan surau. Ini kenyataan yang tidak bisa dibantah. Maka ketika terjadinya peristiwa 30 September 1965, itu adalah juga merupakan puncak dari kemarahan rakyat Muslim Indonesia terhadap arogansi PKI. Maka bertumpuklah di sana antara kesalahan yang dilakukan oleh Biro Khusus, ini Biro Rahasia di pimpinan sentral PKI, ada namanya Biro Khusus. Biro Khusus ini adalah yang menggarap para anggota angkatan bersenjata dan beberapa tokoh sipil lainnya. Karena pelaku dari peristiwa tersebut adalah perwira-perwira progresif dari pengawal presiden dari Cakrabirawa. Dan yang menggarap tentara tersebut adalah dari Biro Khusus. Maka ketika ada tokoh PKI yang tidak mengetahui peristiwa itu, wajar saja. Karena yang bergerak melakukan itu adalah Biro Rahasia dari Sentral Komite Partai Komunis Indonesia. Ketika Murad Aidit pada malam 30 September tersebut, dia melihat DN Aidit dijemput pergi bersama ajudannya yang bernama Kusno. Murad Aidit masih bermalam di rumah DN Aidit pada malam 30 September tersebut, dan bahkan dia diperintahkan untuk mematikan lampu yang ada di teras. Besoknya dia kembali ke rumahnya di Depok, barulah diketahui ada peristiwa itu dari pemberitaan radio. Walaupun beberapa tokohnya tidak mengetahui, tetapi yang menggerakkan itu adalah Biro Khusus dan juga sudah siap di beberapa daerah untuk menyambut apa yang terjadi pada malam berdarah itu. Bahkan dalam surat yang diterbitkan oleh DN Aidit ketika dia lari ke Yogyakarta kemudian ke Jawa Tengah, itu salah satu bunyinya adalah dukungan terhadap perwira-perwira dari Cakrabirawa tadi terhadap gerakan mereka mengeksekusi beberapa orang jenderal tadi. Maka tidak bisa Partai Komunis Indonesia mencuci tangannya dari peristiwa berdarah tersebut. Kembali kepada Murad Aidit tadi, dia adalah salah satu tokoh intelektual yang dalam masa penahanannya ditempatkan di ruang isolasi unit 15. Itu dikenal sebagai ruang isolasi tokoh-tokoh penting Partai Komunis Indonesia. Semoga dengan beberapa penjelasan ini kita mendapatkan informasi pembanding bahwasanya memang PKI tersebut jahat, bahwasanya memang PKI tersebut arogan, bahwa memang PKI tersebut karena arogansi, karena berbagai tindakan-tindakan teror yang dilakukannya dan berpuncak pada malam 30 September, akhirnya terbitlah undang-undang yang membekukan Partai Komunis, kemudian melarang ajaran Marxis-Leninis komunis di Indonesia. Itu disebabkan oleh tingkah laku dan perbuatan mereka. Belum lagi ketika coba pula kita melihat yang disampaikan oleh para saksi. Ini peristiwa 1948, ada lubang-lubang pembantaian, petualangan PKI di Madiun. Bagaimana menyebut
orang-orang PKI tersebut adalah orang-orang yang baik. Atau apa yang ditulis oleh Ridwan Saidi dalam bukunya yang berjudul Lakon Politik Segepara Melayu, Dokumentasi Teror PKI 1955-1960. Kemudian ada pula buku ini, Benturan NU PKI 1948-1965. Jadi tidak bisa serta-merta dengan speak up-nya cucu PKI tadi akan membersihkan noda-noda yang ada di 3 buku ini saja contohnya terlebih dahulu. Belum lagi beberapa kesaksian-kesaksian dari korban keganasan Partai Komunis Indonesia, baik di Madiun ataupun yang di Jakarta atau di beberapa daerah lain yang tidak terungkap banyak ke publik. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.